Kemudian untuk yang PTKK guru. Nah, PTKK guru nanti yang bisa diangkat pada waktu merujuk pada Kepmen Pan-RB itu adalah oke, kalau semuanya di sini setelah terbit yaitu Kepmen Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada waktu. Ya, mana di sini Kepmen Pan-RB ini mengatur terkait tentang PTKK pada waktu. Nah, pada video ini kita akan memberikan informasi terbaru yaitu berdasarkan dari Kepmen Pan-RB ini seperti nanti hanya ada 7 kriteria honorer yang bisa diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Apakah nanti yang XDK 2, apakah non-ASN di database PKN atau mungkin yang lainnya, kira-kira kriteria honorer yang bisa diangkat paruh waktu untuk PTKK Guru, Teknis, dan Kesehatan itu kira-kira seperti apa? Kita simak bersama ya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Crispy Channel, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah kakak semuanya, di sini secara resmi sudah disampaikan yaitu Kepmen Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat pada Kepmen Pan-RB yang nomor 16 ini, yang membahas terkait tentang kriteria honorer yang bisa diangkat PTKK paruh waktu, itu kita bisa lihat pada diktum yang keempat ya. Nah, di diktum keempat ini disampaikan bahwasanya pengadaan PTKK paruh waktu itu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Nah, jadi teman-teman untuk bisa diangkat pada waktu itu harus ikut seleksi pada pengadaan ASN 2024, baik itu CPNS maupun juga PTKK. Nah, kemudian disambung pada diktum yang kelima ya, bahwasanya di sini pengadaan PTKK pada waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar di dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN ya. Ya, jadi di sini adalah untuk yang pertama yaitu teman-teman yang diangkat PTKK paruh waktu itu adalah harus berdasarkan dari hasil seleksi CASN 2024 dan berikutnya ini adalah bagi yaitu pengadaan paruh waktu itu bagi teman-teman tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Jadi di sini kita garis bawahi bagi teman-teman yang terdaftar di database BKN ya, yang mana ketentuannya ini adalah kira-kira seperti ini. Yang mana yang pertama yaitu ketentuan dari pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN yang bisa diangkat pada waktu itu manakala teman-teman itu telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang B yaitu telah mengikuti seleksi seluruh tahapan seleksi PTKK tahun 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ini jadi teman-teman non-ASN di database BKN yang telah ikut CPNS yang tidak lulus dan juga telah ikut seleksi PTKK namun kita tidak mendapatkan formasi ataupun juga kalah rankingan, maka di sini nanti akan bisa untuk diangkat PTKK pada waktu. Nah, sehingga di sini kalau misalkan kita simpulkan itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi yang pertama, syarat pertama adalah untuk teman-teman bisa diangkat menjadi PTKK pada waktu, itu harus tenaga non-ASN yang ada di database BKN. Yang jumlahnya adalah 1,7 juta ya. Nah, ini. Kemudian untuk yang kedua, yaitu di sini teman-teman tenaga non-ASN di database BKN yang tidak lulus seleksi CPNS 2024. Kemudian berikutnya yaitu tenaga non-ASN di database BKN yang tidak mendapatkan formasi PTKK 2024 yaitu kalah perankingan karena antara jumlah formasi dengan jumlah pelamar itu lebih banyak jumlah pelamarnya ya. Nah, ini sehingga di sini kalau misalkan mungkin teman-teman bertanya-tanya yaitu tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN itu kira-kira yang seperti apa? Jadi asal kita ketahui bahwasanya tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN itu adalah bagi teman-teman non-ASN yang di tahun 2022 itu mengikuti pendataan non-ASN BKN. Dan ketika telah melakukan pendataan itu mendapatkan bukti pendataan tenaga non-ASN 2022 yang seperti ini. Nah, ini sebagai contohnya ya, yaitu nama, identitas kita, kemudian di sini ini adalah contoh yang untuk tidak THK 2 ya. Nah, ini. Nah, ketika tahun 2022 ya, di sini
untuk bisa ikut pendataan itu bisa jadi berangkat dari THK 2, bisa juga berangkat dari non-THK 2. Namun harus memenuhi masa kerja tertentu supaya bisa masuk di pendataan non-ASN. Bagi yang lulus di pendataan non-ASN, maka mendapatkan bukti seperti ini. Kemudian di sini masuk di database, yaitu yang mana seperti ini untuk contohnya. Inilah contoh dari salah satu daerah yang mana di sini diumumkan ya, yaitu daftar nama honorer yang sudah masuk di database PKN itu kira-kira seperti ini. Jadi daftar pegawai non-ASN ini adalah mulai dari nama, usia dan seterusnya. Nah ini kemudian di sini untuk keterangannya itu ada yang THK 2, ada yang non THK 2. Nah namun kalau misalkan teman-teman cermati ya di akun pendaftaran SSJASN untuk yang THK 2 maupun juga non ASN di database PKN maupun juga kita tuh THK 2, namun kita masuk database PKN, maka tampilannya nanti akan di THK 2. Nah, contohnya seperti ini adalah untuk contoh akun SSJASN untuk yang teman-teman ex THK 2, namun juga sudah masuk di database PKN yang seperti ini. Ini contohnya. Nah, sehingga di sini kita, kalau misalkan teman-teman ex THK 2 ini dan sudah masuk database PKN, maka di sini masuknya itu kodenya apa? Di kode kelulusannya. Kodenya itulah kode R2 ya. Nah, ini. Kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan formasi atau mendapatkan kuota, maka di sini R2 garis miring L. Nah, kemudian contoh untuk yang non-ASN di database PKN namun bukan THK 2, contohnya seperti ini. Misalkan saja di sini adalah pelamar pendataan non-ASN pada sekolah negeri. Ini adalah bukan THK 2, namun sudah terdaftar di database PKN. Nah, kalau misalkan beliau ini juga ex THK 2, maka terseleksinya itulah ex THK 2 pada sekolah negeri. Pasti seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang guru sekolah negeri terdaftar di database PKN, maka kode kelulusannya ini adalah beda dengan yang ini ya. Karena ini adalah bukan THK 2, berarti dia itu kodenya itu adalah R3. Nah, ini R3 garis miring L, ini kalau lulus ya. Kalau misalkan nggak dapat formasi, maka hanya mendapatkan status yang R3 saja. Nah, ini terkait tentang tenaga honorer yang masuk di database PKN. Dan di sini kalau misalkan kita cek pada pengkodean ya, pada seleksi P3K kemarin di tahap 1, maka di sini untuk misalkan untuk P3K kesehatan itu kan ada R1 ya. Ini ada R1, itu artinya peserta lulusan bidang BD, kemudian untuk P3K teknis dan juga kesehatan itu ada R2, itu adalah peserta XTK 2. Kemudian P3K teknis dan kesehatan itulah ada R3, yaitu yang terdaftar di database PKN, sementara R4 itulah non-ASN yang tidak terdaftar di database PKN. Nah, kemudian untuk P3K guru itu ada R1, R2, R3, R4, dan juga R5. Yang mana untuk R1 ini adalah untuk guru-guru yang sudah lulus passing grade ya. R1A itu adalah guru lulus passing grade dari THK 2, ini passing grade dari guru sekolah negeri, ini adalah passing grade dari lulusan PPG, dan juga R1D itu adalah passing grade dari guru sekolah swasta. Nah, kemudian di sini untuk P3K guru ini adalah guru THK 2 itu R2, kemudian guru non-ASN PKN adalah R3, sementara R4 itu guru non-ASN yang tidak terdaftar di database PKN. Kemudian R5 adalah peserta lulusan PPG. Kalau misalkan kita merujuk pada Kapten Pan RP tadi, berarti di sini untuk P3K kesehatan yang nanti bisa diangkat P3K pada waktu ketika nggak dapat formasi itu adalah ini, yaitu R2 dan juga R3 ini ya. Sedangkan untuk ini adalah untuk P3K teknis dan juga kesehatan, yaitu R2 dan juga R3. Sedangkan untuk yang P3K guru yang bisa diangkat pada waktu itu adalah yang memiliki kode R2 maupun juga R3. Nah, kalau misalkan apakah nanti R1, R4, R5 ini bisa diangkat pada waktu, kalau misalkan kita merujuk pada rapat koordinasi yang kemarin kita ikuti ya dari Kemenpan RP PKN itu adalah sepertinya tidak ya. Karena apa? Karena untuk pada waktu ini difokuskan dulu untuk penyelesaian non-ASN di database PKN yang jumlahnya itu adalah 1,7 jutaan teman-teman. Nah, sehingga untuk yang di luar ini maka nanti menunggu untuk regulasi baru ya. Dan sehingga di sini kita bisa simpulkan yaitu seperti yang nanti terdapat 7 kriteria honorer yang diangkat P3K paruh waktu berdasarkan hasil seleksi CASN 2024. Meliputi P3K guru, P3K teknis, kemudian juga P3K tenaga kesehatan. Ya, mana untuk yang pertama, itulah kalau misalkan dilihat dari P3K teknis ya, di sini kita kerucutkan. Untuk P3K teknis yang bisa diangkat P3K paruh waktu, itu adalah XTHK 2 yang memiliki kode R2,
dan juga tenaga non-ASN di data PKN yang memiliki kode R3. Nah, kalau misalkan kalian R2-L berarti sudah penuh waktu kan, R3-L sudah penuh waktu. Nah, teman-teman yang memiliki yang PTKK teknis jabatannya itulah yang di sini R2 dan juga R3 itulah nanti yang akan diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Sementara untuk R4 ini sepertinya belum ya. Kemudian untuk yang PTKK guru. Nah, PTKK guru nanti yang bisa diangkat paruh waktu merujuk pada Kemenpan RB itu adalah nanti guru XTHK 2 yang memiliki kode R2 tanpa L dan juga guru non-ASN di data PKN yang memiliki kode R3. Inilah tanpa L. Kemudian untuk yang di PTKK kesehatan itu adalah untuk XTHK 2 R2 dari nakes ya dan juga non-ASN di data PKN yaitu F3. Jadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini dari berbagai jenis pengadaan. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah untuk yang peserta seleksi CPNS. Kalau misalkan di sini teman-teman dari tenaga non-ASN yang terdaftar di database PKN, namun mengikuti seleksi CPNS, entah itu tidak lulus seleksi administrasi, entah itu tidak lulus SKD, entah itu tidak lulus SKB, ini nanti bisa diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Nah, berdasarkan dari informasi ini berarti dapat kita simpulkan bahwasannya ada 7 honorer yang bisa diangkat menjadi PTKK paruh waktu ya. Untuk jenis pengadaan PTKK guru, PTKK teknis dan kesehatan serta teman-teman non-ASN di data PKN yang telah ikut seleksi CPNS namun tidak lulus ya. Baik itu TMS, kemudian tidak lulus SKD maupun juga kalah berangkingan pada SKP. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau misalkan melihat kondisi ini, kalian termasuk di mana nih? Masuk di R2, R3, ataukah mungkin ada yang lain? Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar ya. Semoga tahun ini kita lulus semua.